Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sangga yang kami muliakan, Bante Arya Maitri, pimpinan Wihara Ekadana Arama yang kami hormati, Bante Nyana Suryanadi, Ketua Umum Sangga Agung Indonesia yang kami hormati, para kandida, upasaka, upasika, serta umat Buddha sekalian yang berbahagia. Hari ini kembali kita merayakan Hari Katina dengan Pindapata dan Sanggadana yang dihadiri begitu banyak orang. Meski sebagian besar dari Anda duduk bersila di bawah tenda dan bukan di ruangan yang ber-AC, sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya umat Buddha memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian agamanya. Pada hari ini, Hari Katina, banyak praktik yang dapat Anda lakukan. Praktik dana sudah jelas. Anda juga memohon tuntunan sila, Anda juga bermeditasi, dan saat ini Anda akan berlatih untuk praktik mendengar secara mendalam. Semoga Anda bisa melakukan praktik mendengar secara mendalam dengan sebaik-baiknya. Karena memang ini praktik untuk mereka yang sudah lebih banyak berlatih, ya. Kalau untuk umat kebanyakan, ceramahnya yang harus hebat, harus bisa memainkan intonasi, membuat cerita-cerita yang mungkin bisa memperjelas, tetapi juga sekaligus juga lucu begitu. Karena yang lucu biasanya bisa memperjelas dan mudah diingat. Tetapi seandainya umat Buddha mampu mendengar secara mendalam, maka penceramah bisa lebih berkonsentrasi pada isi dharma, ya. Bisa lebih berisi pada isi dharma. Bapak-bapak, ibu-ibu, tema Katina di Wihara Ekayana Arama ini adalah Katina memperbarui komitmen kita dalam mendukung Sangga Pelestari Dharma. Seperti saya katakan tadi, bahwa Anda semua luar biasa, ya, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian agamanya. Dengan hadir pada hari ini di Hari Katina, memberikan dukungan kepada Sangga. Dengan memberikan dukungan kepada Sangga atau komunitas para biksu dan biksuni, artinya para anggota Sangga mendapatkan kemudahan dalam belajar, berlatih, dan berbagi dharma, ajaran Buddha, ajaran kebenaran dari Buddha. Apabila para biksu dan biksuni tidak terkendala dalam belajar, berlatih, dan berbagi dharma, maka tentunya dharma akan dapat lestari di bumi ini. Zaman memang sudah berubah. Dukungan kepada Sangga pun menjadi lebih luas dari 4 kebutuhan pokok.
Namun 4 kebutuhan pokok pun telah berkembang. Mungkin sebagian dari Anda ada yang sudah mengetahui, ada yang belum. Saya secara singkat akan memberikan gambarannya bahwa perkembangan dari dukungan kepada Sangga untuk yang 4 kebutuhan pokok pun sudah mengalami perubahan perkembangan. Di masa lalu bisa jadi selain para biksu mengambil kain bekas dari kafan yang sudah tidak terpakai untuk membuat jubah, juga persembahan memang dari rumah ke rumah tangga adalah kain putih. Kain putih inilah yang kemudian secara gotong royong oleh para biksu selama 1 hari digunting, dijahit, dicelup, dan dijemur. Harus selesai dalam 1 hari. Itu yang akan menghasilkan jubah katina. Tapi pada masa sekarang kita mengetahui persembahan bisa jubah yang sudah siap pakai, ataupun ketika menjahit, kalau masih ada upacara tersebut dimungkinkan, kondisinya dimungkinkan, syarat-syaratnya dimungkinkan, seringkali umat pun ikut membantu menjahit. Ya. Kalau di masa lalu para biksu yang bergotong royong sendiri menjahit untuk menghasilkan jubah tersebut. Ya, inilah perkembangan. Kita harus menerima. Ya. Ada perkembangan. Sekarang jubah yang dipersembahkan sudah siap pakai. Dengan jumlah biksu yang belum terlalu banyak di negara kita, sedangkan antusias umat untuk mendukung Sangga yang begitu besar, seringkali jubah menjadi berlimpah. Karenanya kami seringkali guyon juga, kalau bisa jangan hanya memberikan jubah, tetapi berikanlah yang memakai jubah. Tolong yang pakai jubah juga diberikan, dipersembahkan. Habis ini kalau ada yang berminat boleh langsung mendaftar. Ya dong, supaya jubahnya terpakai. Ya. Lalu kebutuhan pokok yang kedua adalah makanan. Dulu makanan adalah melalui pitapata, makanan sedekah. Ya. Dalam perkembangannya, seperti di wihara Zen, para biksu bekerja sendiri di wihara. Jadi tentunya bergotong royong sendiri, punya dapur dan menyiapkan ya, kebutuhan untuk komunitas para biksu. Boleh dibilang di masa lalu para biksu memang lebih banyak berkelana. Ibaratnya kalau dalam bisnis jadi sales keliling ya. Kalau sekarang buka toko ya, buka toko. Ya karena dengan adanya wihara, adanya center, maka umat juga bisa belajar dharma lebih mudah datang. Ya. Di samping itu juga ada undangan makan dan sebagainya ya di masa sekarang. Di masa lalu juga ada perubahan dari pitapata untuk di negara-negara. Kebanyakan tidak bisa dilaksanakan, karena itulah pitapatanya dilakukan secara rame-rame seperti yang tadi juga kita lakukan ya. Dan umat merasakan bagaimana memberikan persembahan dan langsung pada mangkuk, pada patah. Tempat tinggal pada masa lalu di kaki pohon, ya, di bawah pohon, ya, bisa bernaung. Ya. Sekarang kita memiliki, ya di masa lalu juga sudah ada taman-taman, sudah ada tempat untuk berteduh yang lebih permanen. Tapi sekarang jelas permanen, dan tempat-tempat pelatihan pun diperlukan ya sekarang. Karena sekaligus ada pendidikannya dan sebagainya.
Di masa lalu banyak biku yang sudah cepat ya mencapai tingkat kesucian. Karena itu oleh Buddha diminta untuk berkelana ya, mengajarkan dharma. Kalau sekarang banyak yang harus berlatih lebih dahulu, kita membutuhkan tempat-tempat pelatihan. Karena itu dukungan dari umat berumah tangga, saya katakan bisa semakin meluas ya, baik pada 4 kebutuhan pokok maupun pada hal-hal yang di luar itu yang memang dibutuhkan, seperti transportasi contohnya. Di masa lalu para biku berkelana dengan berjalan kaki ya. Sekarang kalau mau melayani berbagai kota tentunya naik pesawat terbang gitu. Untuk yang jarak dekat yang ada dengan menggunakan mobil ya, atau juga bisa safari ya dengan mobil mampir-mampir. Lalu mengenai kebutuhan pokok yang ketiga, obat-obatan. Di masa lalu para biku juga lebih mengandalkan pada air seni ya. Metode urin itu, air seni itu sebenarnya di kalangan para biku sudah digunakan di masa lalu itu 2600 tahun yang lalu. Sekarang kita menggunakan obat barat juga ya. Itu tadi saya bandingkan antara perkembangan dari satu awal kemudian ke yang lebih belakang. Ketika jumlah berlimpah demi kepraktisan, bentuk ketiga pun muncul ya, dalam bentuk uang. Tetapi uang itu tujuannya juga untuk kebutuhan pokok para biku ya, para biku. Ya demikianlah kita bisa membuka wawasan kita tentang proses dukungan pada sangga untuk yang 4 kebutuhan pokok. Saya katakan di luar itu akan ada kebutuhan-kebutuhan lain pada masa sekarang. Mungkin di bagian belakang saya akan sampaikan juga. Saya sekarang ingin menjelaskan tentang dana kepada sangga di bulan Katina dikatakan berlimpah pahala. Mengapa? Pertama, saya ingin tetap menjelaskan, walaupun sebagian besar dari Anda saya kira sudah mengerti, sudah bisa membedakan antara sangga dengan biksu, sangga dengan anggota sangga. Sangga adalah komunitas ya. Kenapa berdana pada komunitas? Pahalanya lebih besar. Komunitas yang dibangun oleh Buddha. Sangga adalah ladang yang subur untuk menanam kebajikan, karena di dalamnya terdapat 4 pasang makhluk suci, yaitu mereka yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Anda jangan terjebak pada sangga sebagai organisasi yang Anda kenal. Sangga di sini sebenarnya sangga secara keseluruhan, seluruh alam semesta. Karena itu berada pada sangga menjadi luar biasa di situ. Di dalamnya pasti ada mereka-mereka yang telah berlatih dengan baik. Di samping ada yang sedang berusaha untuk berlatih menjadi lebih baik. Karena itu, ketika berdana kepada sangga, Anda harus berusaha agar dana itu kepada sangga, bukan kepada pribadi-pribadi yang mewakili menerima persembahan kepada sangga. Seringkali kalau kita memiliki kedekatan, kita akan merasa ingin berdana pada pribadi tertentu ya.
Tetapi juga kalau pribadi tertentunya dianggap masih kurang berlatih, kita menjadi enggan dan sebagainya. Kalau sudah ke sangga, sebenarnya sangga mengandung unsur-unsur mereka yang telah mencapai tingkat kesucian, mereka yang telah berlatih baik dengan baik. Karena itu Buddha juga menganjurkan ibu asuhnya yang saat itu sudah menjadi bhikkhuni, Mahaprajapati, untuk mengalihkan dana yang semula akan diberikan kepada Buddha, kepada Sangha, dana kepada Sangha. Saya ingin memberitahu pada Anda bahwa Sangha sebagai komunitas jelas kosong dari pribadi, baik pribadi yang telah berlatih dengan baik maupun yang tengah berupaya untuk itu. Sangha terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi sangkanya sendiri kosong dari pribadi, ya. Gabungan pribadi juga tadi yang telah mencapai kesucian. Mungkin ini agak sulit sedikit, tetapi dikatakan apabila seseorang berdana pada pribadi pun, ketika pribadi tersebut kosong dari pribadi, kosong dari ego, kosong dari keakuan, itulah akan memberikan pahala yang lebih besar. Dan apabila para biku yang berlatih senantiasa sadar penuh, mengamati nafas masuk, nafas keluar, pikirannya tidak bergejolak, berarti di saat itu tidak ada keakuan, tidak ada pribadi. Itulah ladang yang subur. Oleh karena itu, kembali ketika berdana kepada Sangha, seharusnya kita tidak terpengaruh dengan pribadi-pribadi yang hadir mewakili Sangha dalam menerima dana. Apakah jumlahnya banyak ataupun jumlahnya sedikit. Kalau di sini bisa banyak, ya umatnya banyak, ya bikunya lebih banyak supaya imbang, mungkin begitu, ya. Tapi kalau yang mewakili Sangha cuma satu orang, kalau Anda berniat berdana pada Sangha, lakukanlah pikiran Anda, tujukan untuk berdana kepada Sangha, dan nyatakan dana itu untuk Sangha, bukan untuk pribadi biku. Itulah berdana kepada Sangha. Penggunaan tentu akan digunakan oleh anggota Sangha di bawah aturan-aturan dari Sangha. Saya ingin sedikit memberikan gambaran, ya, kembali dari satu lantunan yang biasa dilantunkan oleh para monastik dari Plum Village sebelum membaca sutra atau membaca kata. Kata-katanya demikian: Sangha diundang untuk kembali kepada nafasnya, sehingga energi kebersamaan sadar penuh akan mempersatukan kita menjadi satu makhluk hidup tunggal, mengalir bagaikan sungai, tiada lagi cerai-berai pemisahan. Izinkanlah Sangha bernafas bagaikan satu tubuh, melantun bagaikan satu tubuh, mendengar bagaikan satu tubuh, menembus jauh melampaui garis pembatas sang aku yang tidak nyata, menembus batas ketidakmampuan dalam mengatasi perasaan superior, perasaan inferior, dan perasaan kesepadanan sejajar. Jadi ini menyangkut soal inferior kompleks, superior kompleks, ya. Jadi ketika kita dalam Sangha bersama-sama melantun seperti di sini, dalam keadaan kebersamaan sadar penuh, di sana tidak ada, ini dibilang melampaui garis pembatas sang aku yang tidak nyata, sehingga tidak ada lagi perasaan lebih tinggi superior, tidak ada perasaan lebih rendah inferior.
maupun perasaan merasa sejajar. Semua adalah bentuk-bentuk munculnya sang aku, dan ini kita melampaui sang aku yang tidak nyata. Saya kembali tentang berdana kepada sangga. Seringkali orang yang berdana ada yang menjadi melekat, bukannya melepas, malah melekat. Loh, berdana kan melepas, iya, tapi ada yang berdana dengan melekat, dengan malah menjadi satu bentuk loba, satu bentuk keserakahan. Di luar itu juga kebanyakan masih memiliki pamrih, ya, belum bisa melepas sepenuhnya, masih melekat. Ya, memang diajarkan bahwa berdana pahalanya besar. Tiap kali Anda berdana pahalanya besar. Karena itu saya gembira melihat para ibu-ibu muda yang membawa anak-anaknya ketika tadi Pindapata mengajarkan sejak dini anak-anak untuk belajar latihan berdana, latihan melepas. Suatu yang baik sekali. Tapi bicara pamrih, maksudnya begini. Seringkali ketika kita membantu orang, ini nggak mesti kesangga ya, membantu orang, kita banyak membantu orang yang kesusahan dan sebagainya, terus orang itu tidak berterima kasih, tidak kenal budi, lalu kita merasa tidak enak, kita merasa jengkel, merasa marah, merasa tidak nyaman. Apakah itu baik? Tentu kita yang menderita karenanya, karena kita kurang betul-betul total melepas ketika berdana. Kalau kita mau lebih bahagia, kita memang harus melepas. Semua sudah bilang, melepas lebih bahagia daripada melekat. Bahkan kalau dijelaskan orang yang berdana itu tidak pernah kehilangan, dia pasti akan malah bertambah. Semua meyakini hukum karma, semua tahu apa yang diberikan akan menghasilkan buah yang sepadan. Kalau begitu, persoalannya di mana? Dan persoalan dengan latihan Buddhis di mana? Supaya kita bisa melepas, tidak melekat. Anda harus bisa membedakan contohnya antara melakukan dana, memberikan dana adalah salah satu bentuk cinta kasih, bentuk kasih sayang, bentuk belas kasih. Tetapi kita masih bisa membedakan antara belas kasih dengan mengasihani. Mungkin kita kebanyakan lebih cenderung mengasihani. Kalau mengasihani itu adalah ada akunya, ada sang aku. Aku kasihan, aku merasa lebih beruntung dari Anda, aku bisa bantu Anda. Kalau belas kasih bagaimana? Belas kasih melepas, belas kasih melepas. Belas kasih tanpa aku. Belas kasih adalah sesuatu yang muncul ketika keakuan kita berkurang, atau malah dapat dikatakan saat aku tidak ada, di situ ada belas kasih, di situ ada cinta kasih. Jadi mana mungkin kemudian jengkel dengan reaksi dari pihak penerima, karena yang kita lakukan adalah praktek tanpa aku. Sedangkan mengasihani tidak jauh berbeda dengan cemburu, dengan iri hati. Hanya bedanya satu ke atas, satu ke bawah melihatnya. Ada unsur sang aku yang bermain, yang akan tetap membuat kita bisa menjadi menderita dan bukan bahagia. Karena itu berdana pada tingkat yang lebih tinggi memang adalah latihan melepas secara total, latihan bagaimana kita bisa berbagi, ya.
Seringkali ya, tadi saya katakan bahwa latihan dalam agama Buddha adalah untuk mengembangkan belas kasih, bukan sekedar mengasihani. Ya. Kita berusaha. Kalaupun kita muncul mengasihani, kita mulai berupaya untuk melepas sang aku, sehingga belas kasih yang akan tumbuh. Memang dana yang lebih tinggi tidak mengejar pahala, karena pahala selalu ada. Tidak perlu berpikir matahari sama mengharapkan matahari besok terbit, karena matahari besok pasti terbit di timur. Tetapi untuk dana adalah pada tingkatan yang lebih tinggi adalah untuk latihan melepas kemelekatan, memiliki kebiasaan untuk selalu berbagi kepada mereka yang membutuhkan, akan memberikan buah kebahagiaan yang lebih tinggi. Melihat secara lebih mendalam, dana adalah praktek kepedulian, praktek cinta kasih yang merasa satu dengan semua, karena adanya jalinan antara kita dengan semua makhluk, bahkan semua elemen dalam kehidupan ini. Jalinan yang nyata antara para biksu dan biksuni yang tergabung dalam sangga dengan umat berumah tangga adalah saling mendukung untuk tumbuh bersama. Umat berumah tangga karena sibuk mencari nafkah dan mengabdi pada keluarga, tidak memiliki banyak waktu untuk belajar dan berlatih dharma. Oleh karena itu membutuhkan dukungan para biksu-biksuni untuk juga tumbuh di dalam dharma. Sebaliknya para biksu-biksuni karena tidak mencari nafkah, membutuhkan dukungan 4 kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya pada masa sekarang dari umat berumah tangga agar dapat terus belajar, berlatih, dan berbagi dharma. Katina adalah saat untuk memperbaharui komitmen umat Buddha yang hidup berumah tangga untuk mendukung sangga. Apa saja bentuk dukungan terhadap sangga? Yang pertama dukungan materi, ya, ini kalau dikaitkan dengan jenis-jenis dana yang mirip. Yang kedua dukungan tenaga dan keahlian, ya, pengetahuan. Dalam hal ini sudah banyak yang membantu dalam hal ini, ya, volunteer, para relawan, baik dalam tenaga maupun dalam kemampuan manajemen, kemampuan di bidang keuangan, bidang apa, dan sebagainya, untuk membantu pengelolaan wihara, misalnya, pengelolaan organisasi. Saya singkatkan, ya. Yang ketiga, dukungan praktek hidup sadar atau dukungan berlatih di dalam dharma. Mengapa ini penting juga? Sangat penting. Umat berumah tangga diharapkan bisa mempraktekkan dana, sila, bawana. Agama Buddha adalah agama praktek sesungguhnya, dan sesungguhnya praktek lebih mudah daripada teori. Ada yang bilang teori lebih mudah dari praktek, karena sudah lihat teori jadi prakteknya susah, ya. Tetapi kalau kita langsung masuk praktek, sebenarnya praktek bisa lebih mudah daripada teori. Teori kan dibikin rumit, ya. Praktek dana tadi kita sudah bahas panjang lebar. Sekarang praktek sila. Anda selalu mengulang, ya, permohonan tuntunan sila di hari-hari raya terutama. Sila adalah pagar. Jadi seseorang itu harusnya berani untuk mengambil komitmen untuk diwisudi, mengambil sila. Karena dengan demikian kehidupannya akan terjaga. Dia selalu ingat, oh saya harus menjalankan sila. Tentang bagaimana menjalankan sila kembali pada kemampuan sadar penuh yang harus dilatih. Bagi orang-orang tertentu menjalankan 5 sila bukan terlalu persoalan. Dia sudah memiliki moralitas yang baik. Tetapi bagi yang lain, apabila tidak sadar penuh melihat ini narkoba, ini alkohol, tentunya akan bisa melanggar sila.
Karena itu kemampuan sadar penuh harus dilatih. Ya, sebelum kita masuk ke sadar penuh sebagai bagian dari bawana, ini udah masuk dukungan sangga ya. Jadi saya sudah akan mengakhiri. Saya ingin memberitahu bahwa nanti ada wisudi ya. Jadi Anda yang punya semangat untuk berlatih, ambillah sila, dan demikian Anda akan lebih terjaga, Anda punya pagar ketika akan dalam menjalankan kehidupan, ketika akan melakukan hal yang buruk yang bertentangan dengan sila, dan Anda punya sadar penuh, Anda akan terjaga untuk tidak melanggar sila. Sadar penuh sendiri masuk dalam bagian bawana pengembangan batin. Sadar penuh perlu dilatih, dan latihan ini akan juga membawa Anda untuk merasakan sedikit banyak bagaimana kehidupan sangga, kehidupan yang harmonis di dalam sangga. Kenapa di dalam sangga para biksu, biksuni kelihatannya rukun, harmonis ya. Terutama yang tinggal sama-sama satu wihara, karena mereka latihan sadar penuh ya. Berusaha latihan berbicara secara cinta kasih, mendengar secara mendalam, dan merasakan persaudaraan yang baik. Itu semua bisa Anda rasakan ketika Anda berlatih sadar penuh, khususnya pada jangka waktu yang cukup lumayan. Karena itu adanya retret adalah untuk itu ya. Bagaimana ketika dalam retret Anda merasakan semua orang menjadi begitu baik, semua orang yang berlatih sadar penuh itu menjadi begitu baik, begitu penuh cinta kasih, dan dunia ini menjadi demikian indah. Dan mudah-mudahan itu bisa dibawa setelah pulang dari retret. Cuma untuk retret katanya saya masih punya anak kecil di mana. Karena itu retret juga diadakan yang untuk keluarga, ya. Bukan hanya yang umum. Untuk yang keluarga, satu keluarga bisa tinggal sama-sama ketika retret. Ketika acara, para suami dan istri akan menerima pelatihan yang terpisah, anak-anak dibimbing terpisah. Ya, saya ngomong ini karena dalam waktu dekat ada bulan Desember ya. Nggak boleh kejauhan bicaranya. Silahkan lihat di spanduk yang besar tanggal 22 ke 25 ada kesempatan untuk itu. Dengan demikian Anda punya dukungan yang luar biasa terhadap sangga nantinya. Dengan moralitas yang baik, dengan pengembangan batin yang baik, kemampuan sadar penuh yang baik, Anda akan menjadi relawan, akan menjadi pendukung yang akunnya tidak besar ya. Dan wihara tidak menjadi tempat untuk berantem ya. Kita bersyukur wihara kita harmoni dan damai ya. Semoga Anda semua banyak yang tergerak untuk memberikan dukungan kepada sangga, karena Katina adalah untuk memperbaharui komitmen kita dalam mendukung sangga pelestari dharma. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Anda semua semakin maju di dalam dharma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.